pasrah makan dunia. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan. Sehat? Kabarnya pasti baik-baik ya. Anak-anak sudah siapkah dan sudah siap untuk menerima firman Tuhan dan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Kita mengucap syukurkan di tadi pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara sekolah minggu, acara beribadah sekolah minggu hari ini, kita akan ada acara penyerahan kakak kita. Nah, siapa tahu anak-anak, Kak Gio dan Kak Daniel yang ganteng kita akan serahkan ke pemuda remaja. Untuk Kak Rizky, Pak Pasteo, silakan ke depan, begitu juga Daniel dan Gio. Baik, kami dari sekolah minggu menyerahkan anak kami Daniel dan Gio dari pra-remaja ke pemuda. Semoga nanti ketua pemuda atau rekan-rekan pemuda bisa membimbing mereka dan mengajak mereka untuk beribadah di pemuda. Nah, sebagai simbol kami serahkan hadiah untuk anak kekasih kami berdua. Silakan, Kak Rizky. Ya, terima kasih Bapak Pasteus selaku Ketua Guru Sekolah Minggu, dan selamat untuk Daniel dan Gio sudah masuk di Kepemudaan Kristiase Bukit Palma. Kak Rizky berharap nanti begitu masuk pemuda bisa rajin di pemuda, bisa rajin juga bersekutu dan setiap kegiatan-kegiatan pemuda juga bisa ikut ambil serta. Ya, terima kasih. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan dan tutup mata. Lalu berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa. Pada minggu pagi ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami, bagi keluarga kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami sudah
menyanyi, kami sudah bernyanyi bersama-sama keluarga, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, menutup bungkus rumah kami, tempat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dari mara bahaya apapun ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat Tuhan. Sertai kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Moko, mari kita memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Salam adik-adik, selamat pagi. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Alkitabnya disiapkan dulu. Dan kita akan berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di hari Minggu ini. Kami anak-anak sekolah Minggu Bukit Palma boleh beribadah. Walaupun kami beribadah secara online ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kebaikan yang Kau anugerahkan kepada kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah anak-anak kami ini bisa melakukannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu akan bercerita dulu. Nah, cerita ini mungkin pernah adik-adik dengarkan, atau mungkin pernah adik-adik baca melalui handphone atau melalui smartphone, atau mungkin cerita. Cerita ini adalah kisah nyata dari seorang pengusaha coklat yang terkenal. Mungkin adik-adik pernah menikmati coklat itu. Ini kejadiannya sekitar 200 tahun yang lalu di sebuah kota kecil yang bernama Blackpool di negeri Inggris sana. Ada seorang anak yang bernama Josh Cadbury. Dia adalah seorang pemenang. Dia adalah laki-laki yang membangun sesuatu yang bertahan lama. Benda yang pertama dibangun oleh Josh ini adalah sebuah istana pasir. Karena Josh ini masih kecil seperti adik-adik semua. Istana pasir ini dibangun di
waktu musim panas di dekat rumahnya karena Jos ini adalah anak pantai. Nah, ketika membangun istana pasir ini, Jos memerlukan teman, memerlukan partner, memerlukan tenaga orang lain. Makanya Jos berusaha untuk mengumpulkan keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, mama papanya. Mereka berkumpul untuk membangun sebuah istana. Dan Jos pun membuat istana ini dengan baik. Bahkan Jos ini memilih bahan-bahan yang terbaik. Contohnya ada batu-batu halus. Biasanya kalau kita main ke pantai, adik-adik bisa lihat ada batu-batu halus dikumpulkan semuanya. Bahkan juga memilih pasir yang bagus. Bahkan Jos dan kakaknya mendesain seperti apa istana pasir yang akan Jos bentuk ini. Sore itu mereka semua bekerja sama. Mereka membangun sebuah istana dan akhirnya istana itu jadi. Nah, adik-adik, apakah istana ini bisa bertahan lama? Ternyata keesokan harinya ketika Jos balik lagi ke pantai, istana itu masih tetap berdiri. Itulah kehebatan Jos yang memilih bahan-bahan untuk membuat istana pasir tadi adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua yang dibangun oleh Jos adalah dia mengambil alih sebuah perusahaan keluarga, yaitu perusahaan coklat. Padahal perusahaan ini sudah hampir bangkrut, adik-adik. Tapi Jos bekerja keras dengan kakaknya yang bernama Richard. Jos dan Richard bekerja dari pagi jam 7 sampai jam 9 malam. Bahkan Jos dan kakaknya tidak sempat untuk membaca koran pagi, minum teh atau berkumpul dengan keluarga. Jos benar-benar menggunakan waktu, tenaga, dan semua yang terbaik untuk pabriknya ini. Nah, pada tahun yang ketiga, Jos memegang perusahaan keluarga ini. Perusahaan ini bukannya tambah maju, tetapi semakin merosot dan merosot. Tetapi Jos dan Richard akhirnya berubah. Karena sebelumnya coklat yang mereka buat terbuat dari kualitas yang terbaik, yang terjelek. Akhirnya Jos berpikiran, bagaimana kalau kita membuat coklatnya adalah coklat yang terbaik, menggunakan bahan yang terbaik, dan kita akan mengganti moto coklat itu dengan moto jelas asli. Akhirnya apa, adik-adik? Coklat yang diproduksi oleh Jos dan Richard melalui pabriknya ini hasilnya luar biasa enaknya. Sehingga Jos dan Richard ini kewalahan memenuhi pelanggan-pelanggan yang ingin menikmati coklatnya. Pada waktu itu perusahaan coklat Cadbury adalah perusahaan kecil. Tetapi karena Jos dan Richard memilih bahan yang terbaik dan melibatkan Tuhan di dalam perusahaannya, hingga coklatnya sampai saat ini bisa adik-adik nikmati. Kemudian yang ketiga, Jos membangun, karena Jos sudah punya kekayaan, sudah punya nama, bahkan namanya sangat terkenal di luar negeri, dari negeri Inggris tadi. Jos kemudian membangun yang ketiga, yaitu membangun relasi dengan Tuhan, dengan membangun kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk membangun kerajaan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6
Sudah dipegang Alkitabnya adik-adik? Ya, kita baca dari Lukas 6 ayat 47 dan 48. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Kemudian ayat yang ke-48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin kerajaan atau mendapat keselamatan dari Tuhan, kita harus membangun iman kita. Dasar kita adalah kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan firman di pagi hari ini, yaitu kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan satu lagi, mempraktekkannya dalam kehidupan adik-adik, baik itu di sekolah, di rumah dengan keluarga, maupun bersama teman-teman tetangga adik-adik di rumah. Jadi adik-adik, belajarlah membangun seperti Jos tadi. Dia pertama membangun istana dari pasir. Yang kedua dia membangun bisnis yang sampai saat ini kita masih bisa menikmati coklatnya. Dan yang ketiga Jos membangun yaitu kerajaan yang tidak akan hancur atau tidak akan lenyap, yaitu kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah, makanya kita harus membangun iman kita dengan baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan ayat hafalannya. Untuk playgroup bisa menyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Nanti videonya atau suaranya boleh dikirim kepada guru-guru masing-masing. Terus untuk kelas kecil ayat hafalannya dari Lukas 6 ayatnya yang ke-47 bagian A. Kemudian kelas tanggung Lukas 6 ayat yang ke-47 semua ya. Terus pra remaja Lukas 6 ayat 48. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan di hari Minggu ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk membangun relasi yang baik sehingga kami sebagai anak-anak boleh Kau selamatkan dan iman kami boleh bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak kami di dalam sekolahnya, walaupun mereka di rumah belajar secara online, Tuhan akan memberikan kepandaian dan kepintaran kepada anak-anak kami untuk belajar dengan baik. Bahkan Engkau juga akan memberkati orang tua mereka dalam pekerjaannya, sehingga anak-anak kami ini mempunyai masa depan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Sekolah Minggu Bukit Palma, juga Gereja Bukit Palma ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami secara online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, acaranya sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
ubahkan ku jadi baru. Tolong ku hidup bagimu.